Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Taubat ini ada dua macam. Ada taubat dikarenakan dosa kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu gampang menyelesaikan. Langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan darinya, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita tersebut. Tapi ada dosa antara Bani Adam, antara sesama kita yang terkadang kita tidak sadari, mengambil haknya, menzoliminya, ya, atau apa sajalah yang berhubungan dengan manusia lain. Nah, ini yang sangat sulit kadang-kadang. Kita mengakui bersalah, ya, mengakui bukan suatu kesalahan, tapi terkadang tidak punya keberanian untuk kita meminta maaf kepada orang tersebut. Betul nggak, Pak? Ini yang sangat sulit, sulit sekali. Maka dari itu kebanyakan orang justru berdiam diri, mengaku dirinya bersalah kepada seseorang, tapi tidak ada keberanian untuk meminta ampunan darinya. Akhirnya tidaklah sempat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang tersebut, yang akhirnya dosa itu berlarut-larut, semakin lama semakin banyak. Ini yang perlu kita ketahui, ya. Maka firman Allah, dan bertobatlah kalian semua hai orang-orang mukmin agar kalian beruntung. Quran surat 24 ayat 32, ya. Ini surat An-Nur, ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, ya. Dan bertobatlah kalian semua hai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Artinya perintah ini perintah yang berkesinambungan, ya, taubat ini harus kita lakukan setiap hari. Bahkan membiasakan diri kita sebelum kita tidur, ya, mengambil wudu, kemudian sholat taubat 2 rakaat, itu akan lebih baik bagi kita daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Itu dilakukan setiap hari, ya. Jadi inilah, begitu kita masuk ke bulan suci Ramadan, maka marilah kita sucikan diri kita dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita perbuat, terutama adalah dosa-dosa terhadap sesama kita, Bani Adam, ya. Ini kadang-kadang keliru di kita ini. Begitu kita mau masuk bulan puasa, biasa-biasa aja, tetapi begitu selesai kita mengerjakan puasa, justru ramai kita saling bermaaf-maafan satu sama lain. Yang ini sebetulnya tidak ada dalam ajaran Islam seperti itu, ya. Jadi mengapa di Indonesia ini kegiatan bulan Lebaran itu begitu masifnya, ya, ramai minta maaf satu sama yang lain, bahkan ada khusus diadakan acara yang namanya acara apa? Halal bihalal. Ini adalah cara maaf-maafan made in Indonesia. Jadi halal bihalal, ya. Jadi setelah Lebaran selesai, halal bihalal. Dan halal bihalal itu kadang-kadang sepanjang tahun nggak selesai Mas Ade, ya. Itu sudah merupakan tradisi kantor-kantor, kemudian perusahaan-perusahaan, itu semuanya melaksanakan halal bihalal. Tapi jarang sekali ketika mau masuk bulan suci Ramadan, kita ini saling memaafkan satu sama yang lain. Ada nggak di kantor bapak-bapak mau bulan puasa gini terus dikumpulkan gitu, bermaaf-maafan satu sama lain? Ada nggak? Ada, Pak. Alhamdulillah. Itu mesti dibudayakan terus. Karena penting ketika kita mau masuk bulan puasa, kita harus membersihkan diri kita dari segala dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa disengaja maupun dosa tidak disengaja. Apalagi setiap hari kita bersentuhan di kantor dan sebagainya, pasti ada ketersinggungannya dan lain sebagainya. Maka itu harus kita selesaikan dengan cara bertaubat di antara kita. Kemudian kita juga bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan dalam keseharian kita.
Jadi itu yang pertama adalah melakukan taubat, ya. Jadi sangatlah mustahil kalau orang masuk ke bulan puasa tidak sama sekali melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasanya akan menjadi sia-sia, penuh dengan intrik-intrik dosa-dosa yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua adalah berdoa. Ini penting sekali, ya. Jadi telah disebutkan dari beberapa ulama salaf bahwa mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian mereka memohon 5 bulan berikutnya agar amal mereka diterima. Ini, ya. Jadi tugas kita itu setelah kita selesai mengerjakan puasa, ya, Lebaran, maka tugas kita adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya segala amal ibadah kita di bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sia-sia kita, ya. Puasa 1 bulan, tarawih penuh 1 bulan, qiyamul lail penuh 1 bulan, belum amal-amal yang baik yang lainnya, sedekah dan lain sebagainya. Ini pasti semua berlomba-lomba di saat bulan puasa, ya. Maka hal itu perlu kita perkuat dengan doa. Ya, karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah merupakan senjata bagi seorang yang beriman. Maka para salafus sholih dulu, setelah mereka menyelesaikan ibadah puasa, maka 5 bulan ke depan mereka hanya berdoa bagaimana caranya sekuat tenaga supaya amal ibadah mereka selama bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akan menjadi memberatkan timbangan mereka nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, ya. Kemudian 6 bulan berikutnya itu berdoa dengan doa apa yang sering kita dengar ini kalau mau masuk puasa ini, bulan Rajab masuk itu biasanya apa? Doanya itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Walaupun ini hadisnya tidak ada, ya. Tapi saya melihat ini konteks bahasanya bagus sekali, maknanya itu, ya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Ini bahasanya bagus sekali. Maka walaupun dianggap hadisnya itu dhaif dan lain sebagainya, tapi sudah beredar di masyarakat dan nampaknya ini doa-doa yang bagus, ya. Atau pakai doa-doa yang lain dengan bahasa sendiri. Yang penting intinya bagaimana supaya kita ini disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Ya. Tidak ada harapan yang kita harus diperjuangkan kecuali harapan supaya bagaimana kita disampaikan ke bulan suci Ramadan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang memang mereka memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kekuatan doa ini, bayangkan. Setelah selesai puasa 5 bulan ke depan mereka berdoa. Doanya bagaimana supaya seluruh amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai 5 bulan, 6 bulan ke depannya lagi mau masuk bulan puasa, mereka juga terus berdoa supaya juga mereka disampaikan kembali ke bulan suci Ramadan. Kalau kita lain mulai doanya itu di bulan Rajab. Kalau mereka itu 6 bulan sebelumnya, berarti sebelum Rajab apa itu? 3 bulan sebelumnya. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rabiul Ula, Rabiul Tsani. Jadi Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula,
Jumadil Tsani, Rajabun. Nah. Jadi dari mereka berdoa dari mulai bulan apa tadi? Rabiul Tsani. Berdoa bagaimana supaya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ya. Itu. Jadi begitulah para salafus sholihin ketika mereka menyudahi bulan suci Ramadan, kemudian juga ketika mereka mau masuk bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa senang dengan semakin dekat masuknya bulan yang mulia. Ya. Ada bermacam-macam kesenangan, berbeda kesenangan seorang dewasa dengan kesenangan seorang anak-anak. Ya, biasanya anak-anak ini akan merasa bahagia kalau masuk bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena apa, Pak? Karena banyak makanan. Orang tuanya yang biasa tidak masak enak-enak, kalau di bulan suci Ramadan itu masaknya enak-enak. Kadang-kadang bapak-bapak juga merasakan hal seperti itu. Walaupun juga harus merogoh kocek kantongnya menambah di bulan puasa itu, ya. Jadi mulai dari sekarang bapak-bapak ini kalau mau ingin makan enak di bulan puasa, dimasakan yang enak-enak sama istrinya, nah, dipersiapkanlah tambahan uang dapurnya itu kepada istrinya supaya nanti dimasakan yang enak-enak di bulan suci Ramadan pada saat berbuka puasa, juga pada saat sahur, ya. Jadi mestinya begitu kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, itu harusnya kita bergembira. Bergembira bukan karena makanan, karena banyak pahala yang telah Allah siapkan untuk kita. Ya, banyak sekali. Ya, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisab, dengan penuh keimanan dan penuh muhasabah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya mata qaddama wa mata akhir, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Itu begitu hebatnya, ya. Jadi inilah yang harus membuat kita gembira. Setelah kita hampir 1 tahun berbuat dosa, ya, kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, itu udah pasti manusia itu tidak akan lepas dari itu. Al insanu mahalul khoto'i wanisan, itu sudah di stigma bahwa manusia itu akan selalu terjebak dalam berbuat kekhilafan dan kesalahan. Maka inilah saatnya di bulan suci Ramadan, dengan berpuasa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh muhasabah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Itulah keistimewaan bulan puasa. Belum lagi ada pahala-pahala yang lain yang Allah berikan. Ya. Tidurnya saja kita itu berpahala di bulan puasa. Tapi jangan tidur terus. Habis sahur tidur, bangun sholat zuhur tidur lagi. Nah, ini kayak siapa? Lagunya siapa? Siapa? Basurip. Bangun tidur, bangun tidur. Ya. Jadi ada istilah kalau haji itu ada haji tamatu namanya. Ya. Tahu haji tamatu? Kebanyakan orang kita ini melakukan haji tamatu karena ini haji yang paling ringan, ya, tidak terlalu memberatkan. Artinya berumroh dulu, datang ke Saudi, ya, kemudian setelah itu menunggu sampai datangnya waktu haji, baru mereka kembali memakai ihram untuk haji, ya. Tapi konsekuensinya harus membayar dam, yaitu memotong seekor kambing. Dan 99,9% jemaah haji Indonesia itu rata-rata hajinya haji tamatu.
Dan itu pula lah juga yang disarankan oleh Rasulullah kepada umatnya, karena dia tahu kalau melakukan haji selain tamattu itu sangat sulit, karena harus memakai ihram dari mulai start. Apalagi mereka dulu itu berjalan kaki dari kota Madinah sampai ke Mekah. Kita aja yang sudah pakai pesawat yang begitu cepat itu pasti akan merasa kesulitan. Makanya kita memilih orang Indonesia haji tamattu. Berapa tuh yang dikumpulkan untuk bayar dam? Bayar dam itu satu ekor kambing itu 400 real. 400 real itu satu realnya 375. Berapa itu? Berapa juta? Hah? Enggak bisa dihitung. Kali sekian ratus juta orang. Jemaah haji itu berapa jumlahnya? Kurang lebih 200 juta. Ya. 200 juta kali 400 real, berapa tuh? Hitung sendiri dah. Nanti dibagi-bagi. Jadi begitu banyak uang yang harus di-spend pada saat melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi sekali lagi, hendaknya kita akan memasuki bulan puasa itu disambut dengan penuh kesenangan hati. Ya, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh euforia. Jangan hanya menang bola aja euforia kita. Jadi memasuki bulan suci Ramadan pun kita harus punya jiwa yang euforia. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala di saat bulan puasa itu. Itu. Jadi senangnya itu bukan senang seperti anak-anak, senang hanya karena makanannya di bulan puasa. Tapi kesenangan itu adalah kesenangan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni dan kita akan banyak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan tersebut. Ya, bayangkan kata Allah, ya, kalau pahala-pahala yang lain itu sudah ada hitungannya, ada 200, 300, ada sampai 700. Tapi puasa itu tidak. As-saumu li, kata Allah. Fa ana ujzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang memberikan pahala. Artinya pahalanya unlimited, tidak terbatas. Tidak ada hitungan 100, 200, 300 sampai 700, tidak. Tapi pahala bulan puasa ini, mengerjakan puasa ini, pahalanya ada pahala yang sangat unlimited. Tidak terbatas. Suka-suka Allah yang memberikan pahalanya tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh euforia, ya, dengan penuh senang hati, ya, karena kita akan mendapatkan banyak bonus yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yang keempat adalah terbebas dari tanggungan puasa wajib. Awas, ingat-ingat. Ingat-ingat kepada semuanya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, apabila ada tunggakan puasa di bulan suci Ramadan sebelumnya, maka segeralah diselesaikan. Ada di antara kita, Pak, yang punya hutang puasa? Mungkin karena sakit, karena musafir dan lain sebagainya, yang membolehkan orang membatalkan puasanya, itu harus segera sekarang ini diselesaikan. Ya, segera sebelum masuk bulan suci Ramadan. Selesaikan dulu. Hutang 2, hutang 3, hutang 5. Kalau hutang sebulan mah bukan hutang itu mah. Belum puasa 1 bulan. Dan itu pun dilakukan karena ada sabab dan musababnya. Kenapa dia harus membatalkan puasa? Satu, mungkin karena sakit tadi, karena dalam keadaan musafir dan sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba saja nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada sakit, nggak ada musafir, terus tiba-tiba karena rasa lapar terus dia membatalkan puasanya, ini dosa besar. Ya. Dan saya kira nggak perlu dibayar itu. Untuk apa dibayar? Kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi selesaikan dari sekarang, Pak. Ingat. Bukan hanya bapak, tapi ingatkan istri bapak, karena istrinya mungkin kalau masih produktif kan ada menstruasi, ya. Itu diingatkan kepada mereka, atau anak-anak bapak yang perempuan-perempuan
ya, itu diingatkan kepada mereka. Kalau mereka punya hutang, punya tunggakan puasa setahun sebelumnya, maka segeralah diselesaikan. Jadi itu termasuk salah satu syarat memasuki bulan suci Ramadan. Berikutnya adalah menambah ilmu pengetahuan agar memahami hukum-hukum puasa dan mengetahui keutamaan Ramadan. Ini yang terpenting. Jangan sampai kita melakukan puasa ini menjadi sia-sia karena tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan inilah yang akan membedakan kita dalam mengerjakan suatu perbuatan. Ya. Maka itu dari sekarang mulai beli buku-buku tentang bulan suci Ramadan, apa keutamaan, apa hukum-hukumnya, ya. Kapan saja dikatakan puasa itu batal, ya. Itu harus kita pahami dari sekarang. Ya. Jadi penting. Jadi membeli atau mempersiapkan diri, menambah ilmu pengetahuan agar memahami hukum-hukum puasa dan mengetahui keutamaan Ramadan. Ya, cukuplah beli, ada buku-buku ringan itu, ya, fikih Ramadan yang hanya membahas tentang kondisi Ramadan saja. Ya, jadi selama bulan puasa itu yang kita pegang. Kalau melakukan suatu kesalahan dibuka bukunya. Saya termasuk batal nggak puasa saya ini? Ya, nah itu. Jadi mulai dari sekarang kita persiapkan. Kemudian bersegera menyelesaikan segala pekerjaan yang dapat melalaikan seseorang muslim dari beribadah. Nah, karena fokus puasa ini adalah beribadah, fokus bulan suci Ramadan ini adalah beribadah, ya. Maka jika ada pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya menyulitkan kita atau mengganggu kita atau menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya segera diselesaikan. Ya. Tapi lain sekarang ini apa ya? Kadang-kadang bos-bos kita itu justru bulan puasa kita digenjot. Ya, untuk bayar THR. Ya, beda. Kalau orang zaman dulu, salafus sholihin itu, jika masuk bulan suci Ramadan atau Sya'ban saja mereka sudah menutup tokonya. Untuk apa? Untuk memfokuskan dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Orang kita berbeda. Begitu memasuk Ramadan justru pedagang menambah dagangannya. Ya, karena ini panennya di bulan suci Ramadan sampai Lebaran kan. Kalau ditinggalkan mana mungkin. Coba, makanya ini keimanan kita lemah sekali, sangat lemah sekali. Bayangkan seorang salafus sholihin, dia hanya berdagang biasa saja, dia sudah berani menutup tokonya hanya untuk membaca Al-Quran, karena dia tahu ada keberkahan di balik itu yang Allah akan berikan nanti. Kita ini kadang-kadang apa ya, maunya cash and carry, ya kan? Apa yang kita lakukan pada saat itu pula kita dapat, nah itu. Padahal kita berinteraksi dengan Allah itu tidak seperti itu. Kita upayakan sekarang, mungkin dapatnya 2 bulan, 3 bulan yang akan datang seperti itu. Dan itu sudah sunatullah yang tidak perlu kita permasalahkan. Mungkin kalau kita diberikan sekarang ini, kita akan berlaku yang tidak baik, kemungkinan. Makanya Allah tunda. Jadi harus berpikiran seperti itu. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita husnuzon kepada Allah. Ya. Itu. Jadi bersegeralah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, ya. Atau kalau perlu, kalau orang cutinya itu biasa di bulan-bulan biasa, kita kalau bisa cutinya di bulan puasa. Tambah repot lagi. Cuti bulan puasa. Kalau cuti bulan puasa dapat THR nggak? Masa ada yang dapat nggak? Dapat ya? Iya. Waduh, repot juga ya. Masya Allah. Ya, yang penting dioptimalkanlah di bulan puasa itu bagaimana
Artinya ritme ibadah kita itu lebih tinggi daripada ibadah-ibadah kita di bulan-bulan yang lain. Makanya dari mulai sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya nanti akan menjadi beban bagi kita, ya, atau menahan kita dari berbuat kebaikan, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikurangi dari mulai sekarang. Ya. Dicicil sedikit demi sedikit sehingga begitu masuk bulan suci Ramadan kita akan lebih santai dan lebih fokus kepada masalah ibadah, ya. Kemudian duduk bersama anggota keluarga yang terdiri dari istri dan anak-anak untuk menginformasikan kepada mereka tentang hukum puasa dan menyemangati si kecil untuk berpuasa. Ini kewajiban seorang bapak laki-laki. Sebagai imam di rumahnya, maka dia berkewajiban begitu memasuk bulan puasa, kumpulkan seluruh keluarga, anak, istri, mantu, semua kumpulkan, diberikan pengertian tentang puasa, hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab sebagai seorang bapak kepada keluarganya, sebagai imam di rumahnya. Jangan cuek-cuek aja, masuk puasa ya biasa aja gitu loh, ya. Ini kan biasa aja di kita ini kan. Saya kira tidak pernah ada tuh orang mengumpulkan keluarganya mau puasa. Bukan tidak ada, pasti ada, tapi volumenya tidak sebanyak dengan orang yang biasa-biasa aja. Inilah kewajiban kita, ya, yang sudah kita ketahui. Begitu memasuk bulan puasa, kumpulkan seluruh keluarga, berikan penerangan, pengetahuan, ilmu tentang mengenai puasa, ya. Bagaimana Allah mempersiapkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya kepada umatnya, ya, memberikan pahala yang begitu banyak dan lain sebagainya. Berikan support, semangat supaya betul-betul berani beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan, ya. Kemudian mempersiapkan beberapa buah buku yang bisa dibaca di rumah atau untuk dihadiahkan kepada imam masjid agar dibacakan kepada jamaah di bulan Ramadan, ya. Kalau di kita ini bulan Ramadan sibuknya dengan ceramah sebelum taraweh, kultum, ya. Yang mestinya habis zuhur itu tidak ada salahnya ada seseorang berdiri membacakan hanya sebuah hadis, dua buah hadis, nggak ada salah. Baca hadisnya, baca artinya, selesai. Nggak usah ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ini masalah nanti. Ya, bisa jadi emosi, akhirnya puasanya batal. Bacakan aja, dan yang mendengarkan simak dengan sebaik-baiknya, pasti itu benar, ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada kalau bulan puasa itu hanya ceramah-ceramah menjelang taraweh atau setelah taraweh. Ada juga kan yang setelah taraweh kan, ya. Tapi biasakan waktu zuhur, waktu asar dibacakan satu buah hadis, dua buah hadis, bergantianlah jemaah yang sudah tetap di situ, bergantian, dan tidak usah ada tanya jawab, ya, karena ada masalah nanti kalau tanya jawab. Ya, itu. Membeli buku misalkan untuk diberikan kepada orang-orang, ya, ini hebat sekali nih, ya, pahalanya besar sekali. Beli buku tentang puasa, keistimewaan puasa, ya, fadilah puasa, diberikan kepada orang lain supaya dibaca, terus diberikan juga kepada imam-imam masjid, ya, imam-imam rawatib itu supaya apa? Setelah dia sholat membacakan satu dua hadis yang disampaikan kepada para jamaah. Ini sangat bagus sekali, dan selama itu terus digunakan, itu pahalanya akan terus mengalir. Apalagi buku itu kalau sudah dibawa ke rumahnya, dibaca juga di rumahnya, dimanfaatkan dalam kehidupannya, alhamdulillah, ya. Kemudian berpuasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk bulan Ramadan. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, ya. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menuntaskan puasa sebulan kecuali di bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau lebih banyak puasa dari Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nah,
Jadi begitu hebatnya Rasulullah saja, pangkatnya sudah Rasulullah. Kita ini siapa? Ya? Kita ini siapa? Bukan Rasul, bukan Nabi. Ya. Kalau Rasulullah memperketat puasa di bulan Sya'ban, maka kita umatnya apa? Umatnya juga harus begitu. Sebagai persiapan diri untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Karena apa? Kalau kita sudah membiasakan puasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka begitu masuk di bulan suci Ramadan itu dianggapnya biasa. Tapi kalau tiba-tiba langsung masuk bulan Ramadan puasa, nah itu yang kadang-kadang kaget kita. Ya, karena biasanya tiap hari makan, pagi makan, siang makan, sore makan, tiba-tiba dihentikan. Tidak makan, tidak minum selama dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu akan terasa sulit. Tapi kalau sudah biasa dimulai dari bulan Sya'ban ini, puasa, ya. Bahkan Rasulullah lebih banyak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tersebut, ya. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, ya. Jadi Salamah bin Kuhail dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para qurra, yaitu pembaca Al-Quran. Mereka serentak begitu masuk bulan Sya'ban itu membaca Al-Quran. Beda di kita ini. Kita ini membaca Al-Quran mulai itu dari bulan suci Ramadan. Sementara bulan Rajab, bulan Sya'ban kita rileks-rileks saja. Akhirnya keburu-buru kan baca Al-Qurannya, yang tadinya sudah diproyeksikan 1 bulan itu khatam 1 Al-Quran, tapi pada kenyataannya karena terburu-burunya itu tadi, akhirnya dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, itu. Amir bin Qais, nah ini, jika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya demi meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Coba bayangkan selama bulan Sya'ban itu beliau membaca Al-Quran, ya. Abu Bakar Al-Bakhli berkata, bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan bulan memungut hasil, ya, mengetam. Jadi mulai dari bulan Rajab ini adalah menanam, perbanyak melakukan kebaikan di muka bumi ini. Ya, jangan sampai berbuat kezaliman, ya. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan menyiram, disirami, ya, membaca Al-Qurannya mulai kita kenali maknanya satu persatu, ya. Nah, di bulan Ramadan itu bulan mengetam, ya. Jadi kalau kita lain, justru di bulan Ramadannya itu kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, ini, itu, dan lain sebagainya. Sibuk dengan sahur bersama, sibuk dengan buka bersama, dan lain-lain sebagainya, ya. Mereka itu justru di bulan-bulan sebelumnya menyibukkan dirinya, sehingga di bulan puasa itu mengetam mereka. Sudah menghasilkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan ini, supaya kita dapat mengoptimalkan bagaimana kita berpuasa di bulan suci Ramadan, mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat raih semuanya, kemudian kita betul-betul begitu keluar dari bulan suci Ramadan, kita seperti orang yang baru lahir kembali, ya, bagikan tabula rasa, ya, kertas yang tidak ada sedikit pun tulisannya, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kembali kepada fitrahnya masing-masing, ya. Tinggal nanti kita berbuat lagi catatan-catatan untuk kedepannya. Ini yang saya bisa beri sampaikan pada saat ini, ya. Artinya bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, terutama adalah bertobat kepada Allah, kemudian berbanyak doa, terus merasa senang dengan semakin dekat masuknya bulan suci Ramadan, terbebas dari tanggung jawab puasa. Saya tekankan sekali lagi, jika ada di antara kita punya hutang puasa di bulan suci Ramadan tahun lalu, maka bersegeralah untuk segera diselesaikannya sebelum masuk ke bulan puasa.
Menambah ilmu pengetahuan tentu mengenai bulan suci Ramadan, hukum-hukumnya, puasa dan sebagainya. Bersegera menyelesaikan segala pekerjaan yang dapat melalaikan seorang muslim dari beribadah, duduk bersama anggota keluarga yang menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan dan pahala-pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan beberapa buah buku yang bisa dibaca di rumah atau untuk dihadiahkan kepada imam masjid agar bisa dibacakan kepada jamaah di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan Sa'ban sebagai persiapan untuk bulan Ramadan, ya. Ada nggak kira-kira yang bercita-cita mau puasa di bulan Sa'ban penuh? Ada nggak di antara kita yang bercita-cita nanti begitu masuk bulan Sa'ban, saya mau puasa dari hari pertama bulan Sa'ban sampai akhir bulan Sa'ban. Nah, insya Allah, ya kita niatkan aja, kebaikan itu kita niatkan. Adapun di perjalanan nanti kita tidak bisa, ya ala qadarullah semuanya, ya. Banyak membaca Al-Quran dari mulai sekarang. Jangan sibuk nanti membaca Al-Quran hanya di bulan puasa, tapi dari mulai sekarang membaca. Di bulan puasa itu tinggal mengebet-ngebet gitu maknanya dan lain sebagainya, ya, sehingga betul-betul selama bulan puasa itu banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Al-Quran, ya. Itu saja kira-kira. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak Ade. Bisa untuk pemaparannya terkait hal yang perlu kita persiapkan menjelang ibadah sholat di bulan Ramadan. Baik, berikutnya selanjutnya dari para jamaah atau ada hal yang ditanyakan terkait materi yang baru saja disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya ke Ustaz mengenai pahala ini tadi yang di bulan Ramadan ini, yang pahala puasa. Ya. Nah, itu yang pahala yang unlimited itu apakah hanya puasanya? Ya. Atau ibadah-ibadah lain yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, misalkan yang lain, Ya. membaca Al-Quran segala macam. Kemudian saya menanggapi masalah kalau misalkan kita memang sudah terbiasa di hari-hari lain selain bulan Ramadan puasa, kayaknya mungkin pengeluaran kan kalau terbilang nanti biasanya kalau pengeluaran bulan Ramadan buat makanan tuh biasanya nggak terlalu kalau bulan puasa biasanya meledak ya pengeluaran buat makanan biasanya gitu. Kalau yang saya biasa itu bukan ini tapi yang mungkin yang sekedar seri, kalau memang sudah terbiasa puasa di hari-hari biasa selain bulan Ramadan, kayaknya bahkan kita kalau lihat makanan itu jadi biasa aja gitu. Kita kan biasanya karena lapar makan, tidak latihan biasa itu seperti itu. Kalau karena lapar makan kita jarang puasa, jadi kita beli segala macam. Padahal beli kalau puasa kayaknya hanya minum saja di puasa biasanya seperti itu. Kemudian yang menarik tadi saya mengenai sunatullah itu yang kita terbiasa kasih diri baru itu bosan. Saya baru tahu dari bosan mengenai sunatullah itu tidak bisa langsung bilang pada saat ini juga. Itu bagus sekali, terutama juga buat para istri ya. Ya. Jadi kalau istri pengennya kayak podcast mana? Nah, kalau bosan diperjelas lagi karena ini bisa masukin itu bisa dikaji istri saya. Gimana tadi pertanyaannya? Yang pertama pahala unlimited. Ya. Yang kedua tadi yang mengenai. Nah. Itu saya menarik juga betul mengenai yang kita terbiasa pengen extend carry, misalkan kita berdoa pengen dapat. Ya. Nah, itu menarik buat saya dan juga menarik juga untuk buat para istri harus sabar. Ya. Baik ya. Langsung aja Mas Ade. Langsung. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan disampaikan tadi. Pertama adalah mengenai unlimited pahala, ya. Unlimited pahala itu yang dilakukan yaitu masalah puasa saja, ya. Karena apa kata Allah? As-saumu li wa ana ujzi bi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Nah, di situ unlimitednya. Kalau pahala-pahala yang lain kan sudah ada ketentuannya, ada 100 ini, 200, 3 sampai 700. Tapi kalau puasa ini adalah Allah yang langsung memberikannya. Ya, semakin ketaatannya dalam berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian tadi mengenai cash and carry, memang itu sebagai perilaku manusia selalu begitu. Kita ini manusia maunya gitu, instan. Begitu berdoa langsung diterima, ya, dikabulkan doanya. Nah, ini tidak bisa, karena berhubungan dengan doa itu kan ada berhubungan dengan dosa-dosa kita dan sebagainya. Itu akan menghalangi kita mendapatkan segera doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diberikan pengertian kepada istri-istri kita. Ya, jangan sampai berpikir terus kalau suaminya itu pergi ke masjid, sholat tiap hari, berjamaah, berdoa, tapi kok begini-begini aja gitu kan. Nah, itu perlu dipahamkan kepada mereka ya, supaya bahwa setiap apa yang kita mintakan kepada Allah tidak selamanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian-pengertian itu harus terus ditanamkan supaya jangan sampai orang itu menjadi kufur nanti. Ya, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Gigi dari Transat. Ada lagi pendengar? Cukup. Baik, Ya. jika tidak bisa kita cukupkan dan memang sudah masuk ke syuruk. Syuruk ya. Jadi ada banyak makanan yang cukup menarik terkait persiapan yang bisa kita lakukan untuk menjaga datangnya bulan Ramadan. Kalau tadi di awal disampaikan bahwa ini merupakan bagian dari Ashurul Hurum atau bulan yang diistimewakan. Dan ada beberapa poin. Satu yang tadi saya sempat garis bawahi adalah, yuk kita mulai dengan melakukan yang namanya taubat dan sadari bahwa ada dua macam taubat, yaitu bertobat dari dosa kepada Allah dan juga bertobat dari dosa kepada Bani Adam. Ya, jadi yang namanya minta maaf itu ternyata tidak perlu menunggu seremonial kalau dan misalkan. Jadi justru perlu kita lakukan sebelum datangnya Ramadan. Dan sekali lagi memohon maaf itu dalam rangka pertobatan kita, bukan sekedar ritual memaafkan batin ya, tapi besoknya melakukan salah lagi pada orang yang salah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kajian kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sekaligus bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan. Artinya, mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Asyhadu Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kopian ini, kalau mau dikopi silakan. Nanti dikopi masing-masing untuk dipegang. Barangkali dengan memegang ini ya ada meningkatkan artinya kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Jadi saya serahkan sama Mas Ade, nanti Mas silakan dikopi aja. Itu nanti dijadikan